Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mliasyah. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama, perusahaan XYZ dengan record return sebesar 14% dan record payback 3 tahun sedang mengevaluasi dua opsi proyek untuk anggaran modal tahun ini. Proyeksi cash flow kedua proyek tersebut adalah seperti tabel di samping ini. Selanjutnya, MVP adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Biasanya NPV digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Sederhananya, net present value adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Berikut ini perhitungan NPV dengan menggunakan program Microsoft Excel. NPV atau Rate Value 1 (Rate Value 2) seperti pada tabel di samping ini. Internal Rate of Return atau IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi. Jika perhitungan internal Rate of Return menunjukkan angka lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, maka hal tersebut baik untuk melakukan investasi. Berikut perhitungan IRR dengan menggunakan program Microsoft Excel. Payback period. Payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Biasanya para investor lebih memilih nilai payback period yang lebih kecil karena semakin besar nilainya maka semakin lama pula payback time yang diterima investor. Payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Payback period proyek A sama dengan 30.000 dibagi 10.000 sama dengan 3 tahun. Payback proyek B sama dengan 90.000 dibagi 28.000 sama dengan 3,2 tahun. Diskon payback period. Diskon payback period hampir sama dengan payback period, hanya saja pada metode ini seluruh kas yang diterima perlu dikonversi terlebih dahulu ke nilai sekarang atau present value. Waktu yang diperlukan pada diskon payback period lebih lama dibandingkan dengan payback period. Secara logika, ini merupakan hal yang sangat wajar karena pada metode diskon payback period seluruh arus kas masuk di diskon ke nilai sekarang. Diskon payback period sama dengan arus kas aktual dibagi 1 plus 1 plus I. Asumsi tingkat diskonto I adalah 10%. Untuk menghitung DPP maka kita perlu mengetahui nilai dari kumulatif diskon cash flow atau DCF terlebih dahulu, seperti tabel berikut ini. Maka DPP proyek A sama dengan 3 tahun ditambah 13.000 dibagi 7.000 sama dengan 3 plus 1,9 sama dengan 4,9 tahun. DPP proyek B sama dengan 3 tahun ditambah 42.400 dibagi 19.600 sama dengan 3 ditambah 2,2 sama dengan 5,2 tahun. Jadi rekomendasi yang menurut saya dapat diberikan ialah dengan menjalankan proyek A, karena meskipun nilai NPV pada proyek B lebih tinggi, namun jika ditinjau dari nilai IRR pada proyek A terlihat lebih tinggi sampai dengan 3% ketimbang dari proyek B. Pada proyek A juga dinilai payback time tidak terlalu lama, yaitu selama 3 tahun. Mutually exclusive project adalah memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lebih baik, karena tidak mungkin perusahaan melakukan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan, baik yang disebabkan oleh terbatasnya waktu, dana, maupun tenaga yang diperlukan. Dalam memilih bisnis yang bersifat mutually exclusive, kriteria investasi yang digunakan sebagai patokan adalah IRR. Namun dengan adanya sedikit modifikasi dengan cara mencari selisih IRR dari bisnis yang tersedia sebagai alternatif. Dengan kata lain, untuk mendapatkan bisnis yang akan dipilih, maka kita harus mencari nilai IRR. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai IRR pada proyek A lebih besar dengan selisih mencapai 3,6%. Maka dengan perbedaan tersebut, proyek A layak dijalankan dengan shift mutually exclusive. Net Present Value. Metode Net Present Value adalah menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih atau operasional maupun terminal cash flow di masa yang akan datang. Keuntungan dari metode Net Present Value yaitu memperhatikan nilai waktu daripada mata uang atau time value of money, mengutamakan aliran kas yang lebih awal, serta tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Kelemahannya yaitu memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate dan lebih sulit penerapannya daripada payback period.
Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat pengembalian yang menyebabkan NPV proyek itu sama dengan 0. Ini merupakan suatu tingkat pengembalian presentasi proyek berdasar pada arus kas yang diperkirakan itu. Kelebihan metode IRR ini adalah tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek, memperhitungkan nilai waktu daripada uang, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan, dan kelemahannya yaitu memerlukan perhitungan COC atau Cost of Capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai dan lebih sulit dalam melakukan perhitungan. Payback period adalah suatu metode dalam penentuan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menutupi initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Accounting Rate of Return secara umum DPP sama dengan PP, namun DPP cenderung mengabaikan semua arus kas setelah periode pengambilan. Selain itu, kekurangan DPP juga belum cukup memberikan informasi mengenai tambahan value bagi perusahaan dan juga informasi mengenai return suatu proyek dalam percentage. DPP juga tidak mempertimbangkan cash flow keluar masuk setelah PP, sehingga dianggap kurang optimal dan kurang efektif. Namun kelebihannya yaitu dapat mempertimbangkan risiko dari arus masuk di masa mendatang yang selanjutnya digunakan untuk pengembalian modal investasi. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.